menjual produk, kita pastinya harus membuat sebuah tim sebagai tim pemasaran dan tim pengelolaan keuangan. Yang kedua, pengujian produk. Sebelum kita memperjualbelikan produk, pastinya kita harus melakukan uji coba beberapa resep agar sesuai dengan standar pasar. Yang ketiga, menyusun proses produksi yang efisien. Kita harus membuat SOP yang baik agar produk terjual dengan pengembangan brand dan pemasaran. kita harus membuat merek, logo, dan tagline, dan kita juga harus membuat via online karena berpengaruh dengan penjualan kita seperti di TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Nomor 5 ada penentuan saluran distribusi. Kita harus menyiapkan sistem melalui online, baik melalui e-commerce atau penjualan offline, yaitu di sekitar pasar. Yang keenam ada monitoring dan evaluasi. Setiap hari kita harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat feedback pelanggan dan efektivitas. Yang ketujuh ada pengembangan bisnis. Setelah stabilnya pasaran, karena cireng isi banyak peminatnya, kita harus membuka usaha di daerah lain dan membuat varian rasa baru. Adapun faktor dan penghambat, faktor pendukung bahan baku yang mudah didapat, 2. Keunikan produk, 3. Modal awal yang relatif terjangkau, 4. Perminatan pasar yang tinggi, 5. Pemasaran digital, 6. Kemasan yang menarik. Adapun faktor untuk penghambat cireng isi yaitu 1. Persaingan yang ketat, 2. Ketergantungan pada bahan baku, ketergantungan pada kualitas bahan baku, 3. Ketahanan produk yang terbatas, 4. Perubahan selera konsumen, 5. Lokasi yang tidak strategis, 6. Modal untuk inovasi. Analisis SWOT. Yang pertama, faktor internal, kekuatan, harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal, pelayanan yang ramah dan cantik-cantik tentunya. Tersedia berbagai macam variasi yang dapat dipilih, pemesanan yang sangat mudah. Yang kedua yaitu kelemahan, banyak pesaing, keuntungan yang tidak terlalu besar. Kedua, faktor eksternal, kesempatan, banyak masyarakat yang menginginkan makanan ringan dan kita menyediakan produk cireng isi, produk yang dapat dinikmati dari usia dini, dari anak kecil sampai orang dewasa. Yang terakhir, produk yang bervariasi dan berbeda-beda dan dapat dipilih sesuai selera. Yang kedua yaitu ancaman, banyak pesaing yang mungkin menjual harga yang lebih murah. Legalitas atau tinjauan hukum. Berikut adalah beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan usaha makanan. Yang pertama yaitu izin usaha. Sebelum memulai izin usaha, kita harus memiliki izin dari pemerintah setempat, termasuk izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Yang kedua yaitu sertifikasi halal. Jika usaha makanan menyasar pada konsumen muslim, kita harus menentukan kehalalannya, yaitu tidak boleh membuat produk yang mengandung bahan haram dan memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, standar kesehatan dan keamanan pangan. Usaha makanan harus mematuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh BPOM atau Badan Pengawas Makanan dan Obat atau Dinas Kesehatan setempat. Yang keempat
keempat, perpajakan. Setiap usaha yang menghasilkan pendapatan harus terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti pajak penghasilan atau PPh dan juga pajak pertambahan nilai atau PPN. 5. Perlindungan konsumen. Usaha makanan juga harus memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 6. Hak cipta dan merek. Jika usaha makanan tersebut memiliki produk unik atau merek yang mudah dikenali, untuk melindungi hak cipta atau mendapatkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini memberikan perlindungan hukum terhadap produk atau merek dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. 7. Lingkungan. Usaha makanan yang berhubungan dengan pengolahan atau pembuangan limbah makanan juga harus mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku seperti pengolahan limbah yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem sekitar. Dan di sini ada tabel analisa matematis perhitungan bisnis usaha JRM. Nah, tentang harga per porsi, kami menarget harga 10.000 per satu porsi. Setiap satu porsi isinya 7 biji. Total biasanya kita setiap satu pembuatan total biji kita 204, kita bagi 7 yaitu isi porsi kita, kemudian hasilnya 29 porsi setiap satu pembuatan. Keuntungan bersih yang kita dapatkan, pendapatan kita kurangi dengan seluruh total biaya produksi. Dan keuntungan bersih kita setiap satu kali pembuatan yaitu 74.000. Untuk target pasar, menentukan target pasar yang tepat sangat penting agar produk dapat diterima dengan baik dan berkembang. Berikut adalah beberapa segmen pasar yang cocok untuk usaha jerek isi. 1. Anak muda dan remaja. 2. Keluarga dengan anak kecil. 3. Mahasiswa. 4. Pecinta makanan ringan dan camilan gurih. 5. Pasar online. Mungkin dari Bapak Ibu penguji. Sekian Belum. Ibu penguji mungkin ada yang ditanyakan. Coba lihat latar belakangnya, slide di latar belakangnya. Situ.